Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya dari Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0516788493. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, berikut soal tugasnya. Kita diminta untuk untuk mampu mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Oke, ini soal tugasnya. Untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka, pada tugas praktik kedua ini mahasiswa fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Oke, di sini saya sudah membuat kodenya, sintaksnya semuanya. Di soal seperti ini, lampiran filenya ada index HTML, stok HTML, tracking HTML. Ini untuk yang HTML. Ini ada 3, index, stok, dan tracking. Lalu ada file style.css. Nah, ini untuk style gayanya. Style.css ada, lalu ada folder JS yang berisi stok API stok JS dan tracking JS. Sini ada stok dan tracking, dan di sini ada data bahan ajar, data buku-bukunya. Saya dapat dari soal di e-learning. Oke, seperti ini saya sudah membuat semuanya. Langsung saja kita coba di index.html kita ke live server, go live. Oke, seperti ini tampilan index.html. Tampilan awalnya di sini ada beranda, stok bahan ajar, tracking DO. Ya, seperti ini. Kita sambil baca soalnya. Halaman stok bahan ajar. Kita ke stok bahan ajar di websitenya. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel list, menampilkan list data jumlah. Teman-teman perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri di kolom data field sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menampilkan data stok bahan ajar seluruh UT daerah dalam bentuk tabel ya, di sini bisa dilihat. Lalu di sini perlu menampilkan daftar stok bahan ajar, kode mata kuliah ada, ini kode mata kuliah, di sini kode MK. Lalu kategori mata kuliah ini ada biologi, dasar-dasar sosiologi, bandar akuntansi. Lalu di sini ada UT daerah, UBJ-nya. Ini ada UT daerah, ada Surabaya, Makassar, Jakarta, Jakarta. Lalu di sini ada lokasi rak. Lokasi rak ada juga, ini ada R3B2, R2C1, R1A4. Sini ada jumlah stok bahan ajar. Jumlah stok bahan ajar ini ada 12, 27, 28. Lalu jumlah stok safety bahan ajar. Ini ada safety bahan ajarnya ada 10, 8, 15, 20. Jadi ini stok yang aman ya. Ini stok amannya 10 dan di stok bukunya ada 12, berarti aman. Lalu ada status yang ini seperti ini tadi yang saya jelaskan, aman kalau butuhnya 10 dan di stoknya ada 12 berarti aman. Di sini ada butuhnya 8, stoknya 2 berarti menipis. Catatan HTML di sini juga ada, seperti butuh pendingin untuk kit basah, seperti stok menipis, prioritaskan reorder, cover baru. Terus di sini ada catatan edisi 2024 perlu dicetak ulang. Nah, di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Ini ada fitur edit di sebelah sini, kita klik bisa. Nah, sini bisa kita edit, nanti saya jelaskan apa saja.
Lalu di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Oke, di sini ada nih filter. Yang dimaksud filter tuh ini. Nah, berdasarkan UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan setiap daftar setiap UT daerah. Nah, coba kita cek di sini. Nah, di sini ada UT daerah. Dari semua daftarnya ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Lalu di sini ada untuk kategori mata kuliah. Kategori mata kuliahnya kita coba klik dulu Jakarta. Nah, di sini ada kategori mata kuliah. Ada mata kuliah wajib dan semua kategori. Karena di sini Jakarta adanya wajib saja ya. Coba kita yang ini. Nah, ini ada praktikum Surabaya. Seperti itu. Oke, lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity lebih kecil dari jumlah stok safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder. Oke. Maksudnya di sini ada fitur yang untuk filter untuk menampilkan jumlah stok. Ini ya maksudnya. Nah, ini jika jumlah stok lebih kecil dari jumlah safety stock. Nah, ini yang tampil, kita checklist di sini. Nah, di sini kan yang tidak aman dua ini. Kita checklist di sini. Nah, yang tampil hanya dua ini yang kurang dari jumlah safety stocknya. Sini safety stocknya 8, stoknya 2. Safety stocknya 15, stoknya 7. Ini. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini ada judul, stok, dan harga, filter. Lalu fitur filter dapat di-set ulang, di reset. Oke, maksudnya seperti ini. Coba kita Surabaya, terus praktikum. Udah, ini kan sudah terfilter Surabaya dan kategori mata kuliahnya praktikum. Coba kita reset. Nah, balik seperti semula. Itu maksudnya fitur di-set ulang, reset. Lalu terapkan fitur di mana semua tidak perlu di recomputed kembali. Oke, udah. Lalu implementasikan depends option seperti misalkan ketika memilih filter stok baru akan muncul filter kategori. Oke, maksudnya seperti ini. Ketika kita memilih UT daerah mana, nanti di sini baru muncul kategori mata kuliahnya seperti berpraktek atau umum, wajib, segala macam. Coba kita klik. Ini kan belum ada. Coba kita klik salah satu. Nah, ini ada kategori mata kuliahnya baru muncul. Mata kuliah wajib. Ini mata kuliah praktikum. Ini mata kuliah pilihan, seperti itu ya. Oke, lalu di sini ada menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman, menipis, dan di sini kosong. Jadi ada 3 simbol. Nah, seperti ini contohnya tadi. Stoknya ini aman 12, safety stoknya 10, berarti aman. Ini ada statusnya aman berwarna hijau. Sini yang menipis, stoknya 2, safety stoknya 8, menipis, kita beri kode menipis. Nah, kalau stok kosong ada sendiri di sini merah, tapi di daftar ini saya tidak masukkan stok kosong ya. Oke, lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, maksudnya di sini ada fitur menambahkan data bahan ajar, ini ada biru ini. Coba kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan data bahan ajar baru. Kita coba masukkan. Misal MKDU 4110. Ini kode mata kuliahnya. Lalu kita masukkan judul mata kuliahnya, misal basis data. Oke, lalu kategorinya misal praktikum, kategori mata kuliah. Ini UT daerahnya misal kita masukkan Surabaya. Lalu lokasi raknya misal R1, rak 1, B2, baris 2. Oke, lalu harganya misal 65.000. Lalu jumlah stoknya kita cari aman aja, misal 10. Lalu safety stoknya juga 10. Kita cari ya catatannya di sini misal edisi terbaru. Nah, oke, seperti ini sudah terisi semua, langsung kita simpan. Nah, di sini sudah muncul yang sudah kita tambahkan bahan ajarnya baru. Tadi
kode mata kuliahnya MKDU 4110, benar. Nama mata kuliahnya basis data, kategorinya praktikum, UT daerah Surabaya, lokasi rak R1 bisa B2, stoknya 10, safety-nya 10, berarti statusnya aman, harganya 65.000, catatan di sini edisi terbaru. Oke, sudah semua. Nah, di sini 5, stok amannya 3, stok menipisnya 2. Oke, sudah untuk menu halaman stok bahan ajar, lalu kita ke menu tracking delivery order. Ini tracking delivery order ada seperti ini. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menambahkan penggunaan framework Vue.js. Nah, kita sudah menggunakan framework Vue.js. Lalu di sini terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Oke. Nah, di sini kita ada fitur menambahkan delivery order yang baru. Misal di sini buat DO baru nih. Kita klik coba. Nah, sini terdapat nomor DO di mana tergenerate otomatis. Nih, nomor DO generate otomatis. Nomor DO-nya sekian. Penomorannya terdiri dari DO, ya DO ini DO. Lalu tahun berjalan di sini 2026, lalu sequence number, misal seperti ini. Nah, ini sama ya, cuman tahunnya 2026. Selanjutnya jika sudah ada data tracking baru menjadi DO, oh ininya jadi nambah 1001, ini menjadi 002 dan seterusnya. Coba kita isi ya, nanti ini berubah jadi 2 atau tidak. Coba kita isi, name diisi secara manual. Oke, kita coba isi manual, misal 123456789. Oke, nama lengkapnya misal Lala Lili. Namanya diisi oleh pengguna, lalu ekspedisinya reguler atau ekspres dipilih oleh pengguna berdasarkan pada UPBJ license. Oke, kita pilih ekspedisinya misal reguler. Nah, lalu di sini paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen untuk menampilkan informasi. Nah, ini ada paket bahan ajar nih. Misal kita pilih ini. Nah, ini udah muncul nih. Yang tadi katanya menampilkan di halaman web informasi nama paketnya ini, nama paket. Lalu tanggal kirimnya dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date tanggal ya, mengambil local time. Oke, di sini maksudnya ini fungsi date-nya seperti ini. Kita pilih secara manual, misal kita pilih 27 Mei. Oke, ini total harga diambil dari data array of object paket. Nah, ini udah manual ya, otomatis diambil dari data harganya. Misal di sini udah muncul langsung 120. Duh, hapus. Oke. Lalu kita coba buat DO. Klik. Nah, di sini sudah muncul list DO yang baru. Tadi cuma dari Wulandari, sekarang ada tambahan Lala Lili yang baru saja kita masukkan. Coba kita cek di buat DO baru. Nah, ini listnya nambah ya. Tadi 0001 jadi 0002 setelah kita menambahkan data yang baru 001 tadi sudah tertambah jadi nambah 1. Oke, dan seterusnya. Kalau kita menambahkan lagi nanti ini akan jadi 3, tambah lagi 4, seperti itu. Ya, seperti ini tampilannya. Nama ini apa? Nomor DO-nya. Nah, terus nama orangnya, nama mahasiswanya, terus NIM-nya, ekspedisinya reguler atau ekspres, tanggal kirim sekian, nama paketnya, lalu total harganya. Di sini ada riwayat perjalanan. Misal paket sudah sampai mana, paket sudah diterima segala macam. Misalnya di Rina Wulandari ini penerima paketnya sudah diterima, berarti ini di Tangsel, lalu tiba di Jakarta Selatan tanggal sekian. Nah, ini awal dikirimnya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tugas 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.